kayaknya sulit gitu kalau sudah watak untuk nggak mengharapkan dia berubah atau mengakui. Tapi yang jelas ya saya cuma berharap supaya putusan ini bisa seadil-adilnya dan segera aja, itu aja lah, dan semuanya bisa berjalan. Dan saya berharap yang di laporan yang di Cirebon ini juga kan sudah lama, saya pengen segera, tadi juga udah ngobrol sama Pak Kasat, alhamdulillah sih progresnya cepet banget. Hai Kak Yuyun, mau terkait laporan Cirebon ya Kak? Iya. Kita mau ngecek perkaranya udah sampai mana, soalnya udah diproses. Ya. Mau ketemu siapa nih Kak? Mau ketemu sama Pak Kasat. Kasat. Iya. Oke. Sama Pak ini penyidiknya. Ya. Kita tunggu sini ya Kak. Ya, oke. Pas. Tadi udah kita sowan kepada Pak Kasat, katanya sedang proses. Mudah-mudahan di hari Selasa atau Kamis sudah bisa naik sidik. Seperti itu. Hari Kamis minggu ini. Iya, Berarti tanggal Selasa berapa? atau Kamis. atau Jadi Kamis. memang momennya pas banget ya, karena kan pas hari Senin tanggal 13 September 2021 kita kan putusan nih, ya kan, di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Ya. Di Pengadilan Negeri Tangerang putusan untuk LP hari. Jadi pas banget momennya kalau Selasa atau Kamis ya, alhamdulillah jadi kayak estafet gitu, nyambung gitu. Berarti tanggal 14-nya udah ada status jadi sidik. Antara Selasa sampai Selasa atau Kamis Kamis. dia bilang tadi. Dari Pak Putu tadi, Pak Kasatnya. Tanggal berapa tuh? Berarti 14 atau enggak 14 atau 15? Ya, 16. ya, Iya. 14. Nah Kak, untuk ini kan beberapa hari setelah ibu meninggal, Kak Fajar melakukan KDRT nih kepada siapa, dan bisa diceritain sedikit aja flashback kan? Iya, ya itu jadi makam orang tua saya waktu itu, mama saya belum kering ya, istilahnya masih mau menjelang 40 hari gitu kan, udah mau acara 40 hari gitu. Tapi Fajar sudah melakukan kekerasan terhadap saya waktu itu di rumah mami lagi kan, sampai juga selain memukul, mencekik, mendorong, terusnya juga memecahkan lemari kristal, pintu. Jadi masih saat itu juga masih berantakan lah di sana gitu. Dan itu juga sempat juga mau memukul Hari gitu, karena waktu itu Hari lihat mau ngebela saya, tapi ada Pak RT waktu itu yang misahin gitu. Jadi sampai semua juga warga keluar semua karena saya minta pertolongan waktu itu, karena Fajar udah sangat membabi buta waktu itu gitu kan. Jadi seluruh warga di itu tuh pada keluar semua gitu. Nah pada waktu itu juga udah mau digiring ke kantor polisi, Fajarnya kabur gitu. Itu makanya saya udah nggak bisa ngomong ya, pokoknya itu ya istilahnya ya memang ya Fajar emang tukang pukul aja sih gitu. Udah dari sejak awal sebelum peristiwa anak saya memang Fajar sering melakukan kekerasan, itu aja sih gitu. Jadi Kalisa ini berbeda ya dengan pelaporan yang di Pondok Aren? Beda. Kalau di Pondok Aren itu kan perkara anak ya, pemukulan atau penganiayaan anak di bawah umur. Kalau di sini adalah penganiayaan atas ibunya. Jadi itu kejadiannya jauh sebelum proses pemukulan ke anak, yaitu sekitar bulan Agustus ya Bu ya. Iya. Tahun 2020. Jadi memang sudah 1 tahun kemudian nggak ada 1 tahun sih, pas kejadian Hari itu kan Maret, 23 Iya. Maret. Jadi Agustus ke Maret tuh hitungan bulan lah, sekitar 6 bulan ya Bu ya. Lapor lagi ke sini. Nah, tapi duluan di sini. Duluan di sini. dulu, Di sebelum- sini dulu. Di bulan Agustus di sini. 2020 di sini perkara ibunya. Terus kemudian di Jakarta, karena sudah hijrah mereka ke Jakarta, di Pondok Aren itulah Bulan? pemukulan anak
di bulan Maret tahun 2021. Ada pemukulan lagi terhadap saya itu kan Februarinya juga kan Mas, yang ada foto-fotonya saya pernah share juga kan, itu yang tangan saya sampai retak juga. Itu udah termasuk di Pondok Aren. Ya itu ada di situ, pokoknya di apartemen Sebelum waktu itu kejadian. sebelum kejadian Si hari, hari. kejadian hari itu. Jadi statusnya sekarang di Polres Cirebon, Kak Fajar Urbana gimana? Ya tadi sudah kita sowan, ya intinya mau naik sidik gitu, mau naik sidik sekitar hari Selasa atau Kamis gitu, menurut Pak Kasat seperti itu. Ditanya apa aja nih Kak? Tadi ngobrol apa aja Kak? Ya progres untuk Progresnya. prosesnya udah sampai mana gitu, seperti itulah. Hmm. Karena juga kebetulan momennya pas Banget Senin sih, putusan Senin. tanggal 13 ya kan. Hmm. Nah kalau Selasa atau Kamis sudah estafet, Iya, momennya alhamdulillah. pas. Pas tahunnya mama saya lagi, kalau inget ya, saya sedih banget sih ya. Ada waktu itu bayangin, istilahnya makam mami kan belum kering gitu, istilahnya saya baru ditinggal orang tua, anak saya juga baru ditinggal sama neneknya. Harusnya dia sebagai suami, sebagai ayah kan melindungi gitu, tapi nggak ada hati nuraninya. Ya itu istilahnya masalah yang hanya masalah kecil atau apa yang nggak dirasa sesuai dengan apa yang dimau dia, itu kalau nggak sesuai sama dia ya udah gitu. Jadi dianggapnya ya dia udah langsung ringan tangan aja Mas, apapun itu gitu. Jadi nggak harus sesuai, jadi kita kayak ngomong sama dia tuh harus hati-hati aja gitu. Jadi tertekan juga saya sama anak gitu. Udah apalagi anak juga sering diperlihatkan terus kan kekerasan ke saya, kata-kata yang kasar gitu. Dan saya sedih banget ya tuh pas waktu mami 40 harian dan itu gitu, dan itu dilakuinnya di rumah mama saya gitu. Anak saya sempet ngomong jangan ribut di rumah mami gitu, udah diingetin sama anak saya nangis, tapi masih dilakuin itu sampai ke babi buta. Dan itu kejadiannya sampai rame, seluruh warga tuh semua keluar semua Mas. Dan itu udah nggak hanya mukul, nggak hanya ngelukain saya, mau ke anak saya juga, terus juga ke lemari kristal semua. Udah akhirnya mau digiring ke sini, Fajar keburu kabur. Itu yang bener-bener aku udah ngerasa nggak ada nurani banget gitu, mami belum kering gitu makamnya. Itu aja sih kalau inget tuh ini banget gitu. Jadi merasa bersalah banget karena salah memilih orang Salah. pendamping gitu ya. Saya salah pilih Kepada suami. ibu. Itu. Sampai saya juga sempat bisa ninggalin mami, ninggalin anak saya gitu. Dan saya ikut sama dia, malah saya juga disiksa di Jakarta juga masih berlanjut itu Mas. Makanya saya sampai sekarang nggak bisa, masih belum bisa maafin diri saya sendiri gitu. Salah ke anak maupun salah ke orang tua saya gitu. Tapi sebelumnya pun memang tidak setuju ya, atau kakak memaksa ibu atau gimana? Sama sekali. Jadi waktu itu satu hari setelah menikah, Fajar sudah terlihat temperamennya. Waktu itu mami masih hidup, jadi Fajar menendang pintu kamar anak saya sambil berkata, "Bangsat anjing keluar," itu di depan mami gitu. Mami kaget kan, kok Fajar temperamen, dan seperti itu ke cucunya, ke anak saya. Dari situ langsung mami tuh ngusir aku sama Fajar, dan aku dikasih warning, kamu belum terlambat ini, kalau udah mau selesai cerai sekarang juga gitu kan. Mau pilih mami, anak atau Fajar, kata mami gitu kan. Tapi makanya saya nyesel banget sampai saya bisa ninggalin orang tua saya sampai akhirnya meninggal, terus bisa milih Fajar gitu. Saya ninggalin darah daging saya sama orang tua saya gitu. Ini Fajar kayak selalu memisahkan saya sama mama saya gitu, itu aja. Saya nggak tahu, mungkin ya diduga awalnya memang kurang baik niatnya Fajar untuk nikahin saya gitu. Jadi makanya saya cuma berharap besok ini hari Senin putusan menyangkut kasus anak saya berharap banget supaya yang mulia hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya, dan juga bisa seberat-beratnya. Itu aja, karena sampai detik terakhir kemarin aja juga masih aja kan seperti itu gitu loh Fajar. Makanya masih ngelak aja. Itu harus gimana ya, jangan
jangan merasa yang dia gimana, tapi dia harus flashback gitu. Dia udah terlalu banyak nyakitin bukan hanya fisik, psikis gitu, ke saya maupun ke anak. Dan semua orang udah tahu karakter, sifat, temperamennya Fajar ke siapapun, bukan hanya ke saya, ke anak, ke rekan kerja, ke mantan, semuanya dia lakukan. Jadi memang udah wataknya Fajar tuh emang tukang pukul, dia tuh emang temperamen gitu. Jadi jangan sok-sokan dia ngerasa gimana gitu. Jadi introspeksi lah kesalahan dia, mau sampai kapan dia sadar, apa harus nunggu sakaratul maut dia sadar gitu. Saya udah capek sama dia Mas, udah nggak akan mau lagi ikutin skenario nya dia, udah cukup gitu. Makanya udah, saya cuma mohon hari Senin segera putusan, dan saya mohon semoga putusannya bisa tetap sesuai tuntutan jaksa atau lebih aja. Itu Mas. Nah, Kalisa Malam-malam bela-belain ke Polres nih. Nah, menguatkan dirinya seperti apa sih untuk kasusnya yang dialami sendiri? Gimana? Menguatkan malam-malam bersambang ke Polres Cirebon. Menguatkan dirinya seperti apa sih dengan kasus pribadinya? Ya, saya setiap malam saya cuma mohon sama Yang Maha Kuasa ya, walaupun saya saat ini emang nggak ada siapa-siapa, udah keluarga udah nggak ada semua, cuma hanya berdua dengan anak. Kadang ya saya ngerasa kuat, kadang saya ngerasa lemah, tapi saya harus kuat buat anak. Dan saya juga alhamdulillah ada Mbak Lisa yang selalu ngedampingin saya, dan saya juga mohon sama yang di atas juga gitu, nggak lepas. Saya percaya sama yang di atas, saya percaya Tuhan Maha Kuat, Tuhan Maha segala-galanya gitu. Itu aja sih, saya cuma pengen dapat keadilan untuk saya sama untuk anak, itu aja, supaya jangan ada korban lagi yang berikutnya gitu. Dan saya cuma pengennya apa ya, susah ya Mas kalau namanya orang kalau udah watak kayaknya, apalagi di usia yang udah hampir sudah mau kayaknya sulit gitu kalau sudah watak untuk nggak mengharapkan dia berubah atau mengakui. Tapi yang jelas ya saya cuma berharap supaya putusan ini bisa seadil-adilnya dan segera aja, itu aja lah, dan semuanya bisa berjalan. Dan saya berharap yang di laporan yang di Cirebon ini juga kan sudah lama, saya pengen segera. Tadi juga udah ngobrol sama Pak Kasat, alhamdulillah sih progresnya cepet banget gitu, sampai hari Selasa sudah ada naik ya Mbak untuk ini. Jadi kayaknya estafetnya tuh udah dari cepet gitu, dari hari Senin putusan, sekarang hari Selasa, tadi dengernya juga nanti hari Selasa atau Kamis. Alhamdulillah deh itu, makanya doain aja deh, berdoa aja bersama biar percepat gitu. Itu aja sih. Nah ini kan sudah lama juga nih, berarti kan dia udah Kak Fajar udah di dalam penjara juga. Kasus yang Cirebon berbeda dan akan menghukum lagi Kak Fajar juga dong, berarti memperpanjang. Ya paling prosesnya itu ya nanti kan bisa sesuai lokus kan, ini kan lokusnya di Cirebon, jadi nanti akan ada disposisi lah gitu ya, seperti dari Polres Cirebon ini nanti menyurati ke sana, atau mungkin penyidiknya langsung datang ke sekarang kan jadi tahanan lapas ya kalau sudah putus gitu ya. Kita tunggu aja prosesnya itu berjalan gitu. Berarti akan itu teknis sih, teknis. Kenapa keberatan bisa Pak? Yang mana ya? Kalau misalnya perkataan di Cirebon, KDRT. Polres. Mana berkasnya? Berkasnya ada filenya, Mbak. Saya nggak bawa file Mas. Pasalnya KDRT ya, Ya. ancamannya sendiri. Nah nanti akan dihukum di sana dilanjutin apa pindah ke Cirebon? Jadi ya paling prosesnya nanti dipindahin. Tapi kan hukumannya kan beratnya di mana? Gitu. Kalau beratnya di sana ya mungkin akan ditahan di sana aja gitu. Dilanjutkan di sana berarti? Iya, maksudnya bukan. Ditambah. Kalau proses mah tetap di sini. Cuman kan akan ada pelimpahan gitulah. Berarti gitu. intinya kalau prosesnya terbukti nanti bersalah akan ditambahkan gitu hukuman. iya, ditambahkan hukuman dari LP yang anak ke LP ibunya gitu. Tapi kalau hukumannya beratnya di Tangerang ya berarti tetap ditahan di sana, cuman ada tambahan hukum. Oh. Nah Kak ini kan sudah lama juga Putusan nih, Kak, di sini. dan udah dihukum. Merasa tetap dijalanin yang di sini, kenapa nggak ditarik gitu, nggak damai atau tetap merasa kurang? Aduh, kayaknya udah cukup saya kasih kesempatan ya Mas. Saya udah, kejadian ini sudah sering berulang gitu. Saya udah cukup sabar selama 2 tahun. Saya udah ngikutin maunya dia.
sudah menutupin seluruh aibnya dia gitu. Dengan dia lakukan lagi kekerasan, saya kasih kesempatan lagi sampai yang terbukti bahwa dia memang temperamen dan pemukul itu dalam surat pernyataannya yang sudah dia pernah lakukan gitu. Dari memukul, meludah, semua segala macam, berkata keji segala macam, dan dia sudah bilang katanya tidak akan mengulangi. Kalau misalkan dia mengulangi lagi, dia akan siap untuk dipolisikan. Itu kan sudah ada surat pernyataan, kan sudah bukti bahwa dia itu memang tukang pukul gitu. Makanya saya sudah cukup kasih kesempatan sama dia. Jadi ya saya cuma pengen keadilan buat saya, buat diri saya saat ini, dan juga untuk anak saya. Itu aja sih gitu. Biar supaya tidak ada korban lagi lah Mas. Intinya Gitu Bu aja. Yuyun udah cukup sabar perkara dirinya yang dipukulin gitu ya. Jadi kesabaran itu kan pasti ada ujung akhirnya. Nggak mungkin sabar terus dipukulin diam aja. Ya kan? Jadi pas ujung akhirnya ya pas anak dipukul itu. Jadi kayak udah nggak ada kesempatan lagi. Iya, udah. Karena selama ini dari pertama nikah ya Bu ya. Jadi hitung 1 tahun aja udah mukul berapa kali? Kali berapa ya, udah puluhan kali kali. Ya kan udah puluhan kali, karena ya masih menjaga rumah tangga, namanya juga pernikahan ya, selalu menjaga marwah rumah tangga gitu kan. Tapi ketika dimaafkan, dibuat surat pernyataan akan tidak mengulangi lagi, terus diulangi lagi, terus ujung akhirnya ke anak, ya siapa yang mau gitu kan. Anak sendiri yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu dosa, dilibatin dalam kasus urusan rumah tangga, diperlihatkan ya cekcok mulut setiap hari, pukul-pukulan, Kata-kata yang kasar. kata-kata yang kasar. Jadi semuanya juga nggak ada yang bisa dipanutin sebagai ayah gitu ya. Ayah sambung kan mestinya jadi contoh yang baik ya Bu ya. Gitu. Jadi Udah kayak neraka Mas. Jadi tidak saya, ada sisi tujuan pernikahan itu tercapai, itu nggak ada gitu. Jadi ya wajar aja. Jadi kesabarannya Bu Yuyun sudah habis gitu loh. Kenapa nggak ada maaf lagi, ya udah puncaknya gitu. Masalahnya tadi belum Itu. Oh iya. Pasal dalam lingkup rumah tangga yaitu pasal 44, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga akan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Seperti itu. Jadi besarannya hukuman nanti tergantung majelis hakim nanti yang akan memutus. Tapi hasil visum sendiri ada ya Mbak? Ada sudah ada di berkas perkara. Itu nanti kalau pas pelimpahan nanti semua akan distorkan ke sana untuk disidangkan seperti itu. Gitu sih. Berkas pelaporan tempo hari ke sini ada bawa nggak? Berkas pelaporan ada LP-nya ya. Apa tadi mana? LP-nya tadi ya. Sarah? Ya, ini adalah surat LP-nya, yaitu Yuyun Sukawati melaporkan pada 29 Agustus 2020 ya. Itu dengan nomor polisi, laporan polisi LP 518B ya kan, bla bla bla, bulan 8 2020 kan, Cirebon Kota. 29 Agustus ya. Sekitar jam 22.45 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini laporannya. Saya laporan. Coba ceritain sedikit kok bisa malam-malam laporannya. Berarti habis selamatan banget ya? Itu Habis selamatan 40 harian banget. belum, Ya? baru mau menjelang 40 hari ya, mau acara itu. Ini kan malam hari nih di sini. Iya, karena 22.45. Itu sampai udah mau jam 11 malam. Iya, Coba karena- ceritain. karena udah detailnya gimana? kan ke dokter dulu, visum segala visum. macem gitu. Kejadian itu karena itu sampai rame banget gitu, sampai satu ini keluar semua, terus sempet dia Fajarnya juga kabur. Sebenarnya Fajar sempat dipegangin sama RT RW gitu, tapi dia ngakunya saya mau beli pulsa dulu Pak, kabur langsung. Makanya saya sempat pernah bilang waktu itu di acara apa ya, saya bilang keluarlah, jangan seperti pengecut gitu, maksud aku ya hadepin gitu istilahnya. Mbak Yuyun capek nggak sih nanti kan ini proses berjalan lagi nih, harus menghadapi mundar-mandir Jakarta Cirebon kembali. Kalisa juga Iya, ya tentunya kalau kita mengawal proses aja sih supaya ini bisa berjalan semestinya gitu kan, dan mendapat putusan seadil-adilnya gitu. Karena ya kalau untuk memaafkan pasti memaafkan gitu kan, namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tapi untuk maaf dimaafkan. Tapi kalau untuk perbuatannya ya tidak bisa lari dari kesalahan.
gitu. Karena kalau kayak gitu semua orang bisa melakukan kejahatan atau kesalahan, habis itu cuci tangan dong, Iya. kan gitu. Itu kan nggak bisa jadi contoh, apalagi seorang ayah gitu ya. Walaupun ayah sambung kan harusnya ada hati kasih sayang gitu ya, meskipun bukan darah daging ya. Masa mencintai atau menikahi istri nggak satu paket sih sama anaknya gitu? Kenapa gitu? Apa ada sesuatu menikahnya tidak lillahi ta'ala kan Ya gitu. itu niatnya. Berarti niatnya Niatnya. gitu loh. Terus kenapa juga berkasnya juga setelah nikah nggak diurus-urus sampai ke pengadilan, itu Iya. juga tanda tanya juga. Iya. Kenapa? Kalau pernikahan yang memang niatnya baik lillahi Betul. ta'ala, memang untuk ibadah sama Ibu Yuyun, juga untuk merangkul anaknya untuk menjadi nilai kebaikan, harusnya urus dong surat-suratnya, daftarin ke KUA supaya itu menjadi akte nikahnya diakui secara negara kan Iya. gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya sampai proses pukul-pukulan kayak anak kecil, terus sampai akhirnya bikin laporan bla bla bla, udah bikin surat pernyataan ingin tidak mengulangi kesalahannya lagi, diulang-ulang sampai akhirnya seperti ini. Itu kan sangat disesalkan gitu. 2 tahun ya Bu ya, cukup Iya, 2 untuk tahun udah cukup. mempelajari dan Iya. memberi kesempatan. Beri kesempatan. Ya kan Bu? Udah sudah capek, udah cukup. Iya, tapi keluarga dari Fajar pernah datang ke Mbak Yuni nggak sih buat minta maaf? Tidak pernah sama sekali, apalagi juga terhadap anak saya yang tahu gitu ya, harus dioperasi, kemudian apa namanya, patah dan sampai berarti tetap permanen. Nggak ada tuh dari keluarganya yang menanyakan gitu empatinya gimana keadaannya atau apa. Telepon juga enggak nanyain gimana, Sama sekali sudah nggak ada. diobati apa belum. Padahal tahu ya Anggi Umbara kalau di Tahu. Nggak grupnya tahu lah, udah pasti. kalau ada masalah mungkin nggak mau Pasti. mencampuri atau gimana, tapi harusnya Ya ada rasa ibanya sedikit lah gitu Ada. ya. Perhatian, minimal tanya sudah diobati belum, atau ya minimal dianterin lah ke rumah sakit gitu. Kita ada rincian biaya operasi juga Ada, sih. Kita dari udah dokter kasih ke bedah. jaksa, dari dokter bedah, cuman ya nggak tahu lah, mereka juga nggak ada inisiatif untuk ya menghubungi pihak Bu Yuyun untuk telepon atau nanya juga nggak ada. Ya, jadi disesali aja gitu sampai saat ini, sampai hari ini gitu. Menjelang Yuyun, putusan terakhir ini, nih. kapan datang ke Jakarta nggak sih Mbak? Menjelang putusan nanti. putusan datang. Hari Senin nanti, Iya. tanggal 13 ya, Mbak. Ini persiapan juga mau putusan, mau apa? Ziarah ke bentar. Mami. Berarti 1 tahun Mami ya? 1 tahun Mami, sis. Besok ya aja. Besok pagi. Besok pagi rencananya mau ziarah Mami, ke Papi juga sih. Oke. Seperti itulah teman-teman. Mohon doanya, semuanya biar cepet beres semua deh. Jadi biar nggak terbayang-bayang terus, dapet segera putusan, ada keadilan, biar jangan ada korban lagi deh. Setelah putusan juga Hari perlu ada konseling Konseling. lanjutan pasca persidangan, karena dia kemarin waktu di Masih terus. persidangan trauma banget ya kan. Dia ketemu lawyernya yang statementnya keras gitu. Iya. Menanyakan sama si Hari ini kan di bawah umur, memang badannya aja yang gede gitu kan, kelihatannya kayak umur 20 tahunan lebih, tapi kan dia masih kecil. Nada bicara pertanyaannya juga keras, yang tidak semestinya berbicara dengan anak di bawah umur seperti itu. Sampai ditegur sama yang mulia hakim, pertanyaannya harus dibedakan itu terdakwa atau korban gitu. Ya di situ juga Hari masih trauma banget. Jadi pasca nanti putusan akan ada konseling. Jadi udah dijadwalin sama lembaga P2TP 2A untuk Hari gitu. Untuk anak, pasca Iya, karena kalau malam juga masih suka Pelindungan anak. ngelindur gitu. Hmm. Nanti suka ya kadang kalau misalkan itu nggak biasa, tapi nanti kalau malam pasti ada, kadang-kadang suka ngelindur ngimpi ya namanya masih anak-anak ya, biar udah Iya. badannya gede tuh Badannya masih tinggi ya, besar. gitu. Kasihan sih gitu. Terakhir Mbak, mungkin seneng nggak sih laporan ini akhirnya diproses dan berjalan? Ya, alhamdulillah ya, senang, Lega lega juga. gitu. Dan momennya tuh pas sudah setahun lagi ya. Mama agak lama menunggunya, cuma ya estafetnya besok putusan. Terus tadi juga dengar dari Pak Putu, Pak Kasat, Selasa ya Bu, katanya gitu. Selasa atau Kamis. Kamis. Aduh, alhamdulillah deh Pak, terima kasih. Gitu. Berarti Selasa atau Kamis kesini lagi untuk update Kita nunggu Nanti, berkabar berkabar. dari sini. by Karena- phone atau gimana ya? Ya ini internal dari Polres gitu. Antara Selasa atau Kamis Kamis. itu ngabarin ke kita, pihak kita.
Jadi Sidang akan- masih lama ya, sidik Iya, sidik. masih baru sidik, jadi mungkin akan pemanggilan saksi dulu. Iya. Oke. Terima Oke. kasih Mbak. Ya. Audio Jungle.